Di video kali ini kita masih membahas tentang present perfect tense, namun dalam metode translation atau terjemahan. Ini adalah daftar kosakatanya, di mana verb 1 ini kelompok verb 1, verb 2, verb 3 dan arti. Rumusnya kemarin di video kemarin sudah disebutkan, subjek plus have atau has plus verb 3. Untuk subjek I, you, we, they kita gunakan have sebagai auxiliary verbnya. Kemudian untuk subjek he, she atau 6 orang yang tunggal kita gunakan has sebagai auxiliary verb dalam present perfect. Untuk memahami lebih lanjut, saya sediakan kolom terjemahan yaitu dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Di sini kita coba terjemahkan di bahasa Indonesianya kalimat positif. Saya bekerja sudah selama 10 tahun. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya sengaja memberikan warna merah, ini adalah ciri daripada present perfect tense, yang mana kita gunakan have atau has untuk kata sudah ini. Kemudian verbnya verb 3, kelompok ini yang kita gunakan. Saya bekerja sudah selama 10 tahun. Sayanya I, kemudian auxiliary-nya have untuk sudah, bekerjanya worked, ya. 10 tahun 10 years, selamanya for. Mari kita coba cek. Ya, I have worked for 10 years. Kemudian kalimat berikutnya ini adalah kalimat negatif, di mana kalimat negatif tinggal menambahkan not setelah have, ya. Andre belum sarapan pagi. Sarapan itu makan pagi, makannya itu kita gunakan eaten sebagai verb 3. Sarapan paginya adalah breakfast. Sehingga kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi Andre has not eaten breakfast. Nah, has itu karena memang nama orangnya tunggal, kita gunakan has. Notnya kalimat negatif dan eaten-nya verb 3. Kemudian kalimat berikutnya itu kalimat tanya. Apakah kamu sudah memesan makanannya? Nah, apakah untuk membuat kalimat tanya auxiliary have atau has-nya kita tempatkan ke depan sebelum subjek, maka akan punya arti apakah atau kalimat tanya. Kemudian subjeknya you, memesannya itu order. Nah, ini kita gunakan verb 3. Jadi have you ordered the food? Lanjut, ini kalimat berikutnya itu kalimat positif. Salsa sudah menemukan uangnya yang hilang. Salsa sebagai nama orang yang tunggal, kita gunakan has auxiliary verbnya. Kemudian menemukannya kita gunakan found verb 3. Uang itu money, lost money, her lost money. Sehingga kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Salsa has found her lost money. Kemudian kalimat negatifnya tambahkan not setelah have atau has. Dia belum memahami, berarti dianya bisa he, bisa she. Kemudian have atau has, kemudian not. Memahaminya itu verb 3, itu understood. Pelajarannya lesson atau the lesson. Sehingga kalau kita terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris menjadi he has not understood the lesson yet. Atau kalimat yet yang merupakan penambahan kata belum di sini. Untuk kalimat berikutnya itu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalau kalimat tanya tidak menggunakan kata tanya, have atau has-nya ke subjek. Tapi kalau di sini sudah ada kata tanya itu berapa lama. Nah, jadi kata tanya dulu yang kita gunakan. Kata tanya untuk berapa lama? Masih ingatkah di video sebelumnya? Oh ya. Berapa lama dalam bahasa Inggris kata tanyanya yaitu how long. How long. Kemudian kita gunakan sudah di sini
have atau has sesuai dengan subjek. Kalau di sini Andre subjeknya, nah, nginapnya kita gunakan verb 3 itu stayed ya. Di hotel ini berarti in this hotel. Sehingga kalau kita terjemahkan, how long has Andre stayed at this hotel? Nah, seperti itu. Kalimat berikutnya, ini kalimat tanya semua. Berapa kali? Nah, berapa kali dulu? Berapa kali dalam bahasa Inggris itu how many times. Kemudian kita gunakan have atau has. Kemudian verb 3 dari datang. Nah, itu come. Ke tempat ini berarti in atau at the place. Tempat itu place. Sehingga kalimat ini kalau kita gunakan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu how many times, untuk berapa kali. Sudahnya have, kamunya you, datangnya come, verb 3. Have you come to this place? Kemudian berikutnya, siapa yang sudah menelpon saya? Kita terjemahkan kalimat tanya ini ke dalam bahasa Inggris. Siapanya, kata tanya siapa yaitu who. Nah, kemudian sudahnya itu kita gunakan have atau has. Kebetulan di sini tidak ada subjek, kita gunakan has. Menelpon verb 3 itu called ya. Sayanya me sebagai objek. Sehingga kita terjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi who untuk siapa, sudahnya has, menelponnya called, verb 3. Sayanya sebagai objek me, who has called me. Kalimat berikutnya masih kalimat tanya. Nah, kali ini tidak ada kata tanya. Ini adanya langsung saja have atau has ke depan. Ya, berarti have you. Have you perginya berarti gunakan verb 3 gone. Pernahnya ever. Ke Balinya to Bali. Oke. Sehingga kalimat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi has atau have ya, karena di sini kamu. Jadi kamu itu sesuai dengan subjek berarti have ya. Have you. Pernahnya ever, perginya gone. Nah, ini kalau sesuai dengan rumus verb 3 gone to Bali. Kalimat terakhir yang kita gunakan itu apakah dia sudah meminta maaf pada kamu? Nah, kalimat tanya ini kita terjemahkan. Apakahnya di sini ini tidak ada kata tanya melainkan auxiliary verb, auxiliary have atau has yang posisinya berpindah ke depan. Kemudian ini subjeknya he atau she. Dan meminta maaf sebagai kata kerja bentuk ketiga, apologize. Kita terjemahkan menjadi dia itu kan berarti ini. Nah, ini berarti auxiliary-nya ini yang kita pakai. Berarti has, kemudian he atau she, kemudian verb 3 apologize to you. Kita cek. Iya, benar. Has she apologized to you?